Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mendengarkan kajian keislaman dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mereka bareng-bareng. Nah sisi negatifnya itu berkategori, berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita yang dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, juga ada semacam-macam ya, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ketika ini pangeran mana pukul launasim di imami, kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyur guru yang ada di Bisri apa bagus nanti takoi pangeran rombongan takoi ketuane apa ketuane itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil masyur itu dulu. Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau nalkin mayit sing wis mati ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk apa mulang, soalnya nanti takoki mending ngenteni aku. Jadi nanti takoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa. Jadi misalnya kowe kan amati tapi aja mati sik kan. Ya teng kriting nek ditakoki mending ngenteni Gus ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya bangun ngenteni ketuane sampai do Kanjeng Nabi. Pas do Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tawarai ya. Jadi, nah. Tapi nak kue rabakat keramat, mending ngono dijiotosi. Mereka dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kalau punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampai bisa meniru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, Marbuka itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku harus muncul lagi Datul Awam. So ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqon yang nyarai bangun. Jadi nanti puasa nanti saya. Karena untuk jawab malaikat. Guru tauhid cita kok Marbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid cita kok itu sudah saya niatkan. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mujizat. Kalau mujizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelah. Tapi beliau punya keramat. Yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam.
anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi, karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi, gue kayak delok raine, gue ngaji kan ya jelas. Karena nggak mungkin nabi terus gak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nanti bojo sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang panjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar. Dulu di antara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar, angka nol itu ya. Angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu, karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan, itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu surga kan wis mantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya pantes guru. Gurune kok kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir oh. Ya nak mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu kalau sama-sama mungkin ya Gus Warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya pantas lah ben rokok kok terus cilik hati gitu. Tapi lu era pantas itu guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangunnya kira iman nongning Arabku, kue roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, dia dapat wahyu dari saya. Tapi ya itu orang-orang yang nggak jelas ya sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti Nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka nganti nangis ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama Nabi itu kan normal ya, tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, Pak. Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja, ikhlas. Karena tidak ingin umatnya Nabi bodoh, Nabi kan gak ingin kamu miskin terus mulang. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru orang ridho nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak pulau nih guru tenan orang ridho nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kue kan gak mulang orang ridho nak kue miskin. Akhirnya gue liat yang gaji, nak gajinya kurang ya pindah. Ibu orang guru ibu pekerja, apa? Tapi ya apa lah di bang nyolong. Ya tapi ya udah kelasnya guru kan
Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar, itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu. Malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar. Lihat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warobe iku kan nisbatus naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslan wahid. Kowe nak gawe ongkol mesti siji loro, satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalasa ilal wahid kullun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok 4 kok 3 kok loro kok siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batasnya ini ilal wahid. Mbok mau juta 17 miliaran tetap farqul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora iso jawab, pinter tenan. Sama seneng yo iku jenenge ulama aku dari matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marang buka. Oleh aku direncana mau usul fikih karangan Imam Amudi. Aku nglawan malaikat mau malaikat nganti ditakoki. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo barang-barang. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita yang dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya juga ada semacam-macam, mau umat Islam atau Islam sing umat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sama harus percaya itu. Nah, terus ngetikane pangeran ya mana kullu nasim bi imami, kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyur guru yang ada di Bisri apa ya Mbak Mus nanti takoi pangeran rombongan takoi ketuane ketuane itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbak Hasyim Asy'ari itu kalau nalkin mayit sing wis mati ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk apa mulang, soalnya nanti takoki mending ngenteni aku. Jadi nanti takoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa. Jadi misalnya kowe kan amati tapi aja mati sik kan. Ya teng kriting nek ditakoki mending ngenteni Gus ketuane. Nah
Dan dengan aku mati tak kaya pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya bangun ngenteni ketua nih sampai do Kanjeng Nabi. Pas do Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tawarai ya. Jadi, nah. Tapi nak kue rabakat keramat, mending ngono dijiotosi. Mereka dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kalau pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa meniru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, marok buka itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku, ki ora tau mulang malah takok. Maksudnya, saya ini guru tauhid, apa? Nah, aku harus muncul lagi Datul Awam. So ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya, karena untuk jawab malaikat. Guru tauhid cita kok imar buka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masa guru tauhid cita kok itu sudah saya niatkan. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat. Kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mujizat. Kalau mujizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelah. Tapi beliau punya keramat. Yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi, karena beliau perempuan. Semua Nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi Nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi, gue kayak delok raine, gue ngaji kan ya jelas. Karena nggak mungkin Nabi terus gak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua Nabi kalau cowok ya ganteng. Andai kan perempuan ada Nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus iya nang ngaji. Terus nanti bojo, sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok Nabi, sing lanang panjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar. Dulu di antara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar, angka nol itu ya. Angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torikoan, nggak tahu mujahadan itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu surga kan wis mantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya ya pantes guru. Iku kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir ya nak mungkin ya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin ya mlebu surga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya pantas lah ben rokok ora pantas. Kok terus cilik ati gitu. Tapi lu ora pantas iku guru nih. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung enggak
Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, dia dapat wahyu dari saya. Tapi itu orang-orang yang nggak jelas ya sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka nganti nangis ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal ya. Tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya, Pak. Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulai usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja, ikhlas. Karena anda ingin umatnya Nabi bodoh, Nabi kan gak ingin kamu miskin terus mulang. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru orang ridho, nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak pulau nih guru tenan, orang ridho, nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kue kan gak mulang, orang ridho, nak kue miskin. Akhirnya gue liat yang gaji, nak gajinya kurang ya pindah semua. Ibu nak guru ibu pekerja apa? Tapi ya apa lah di bang nyolong. Ya tapi ya udah kelasnya guru. Karena guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, lihat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau udah ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, hei para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis warobe iku kan nisbatus naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun wahid. Kowe nak gawe ongkol mesti siji loro, satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisala ilal wahid kulun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok 4 kok 3 kok 2 kok 1. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batasna ini ilal wahid. Mbok mau juta tuh jumlah miliaran tetap farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat orang iso jawab, pinter tenan. Terus Allah seneng, yo iku jenenge ulama. Dari matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marang buka. Lan aku direncana mau coba usul fikih karangan Imam Amudi. Aku nglawan malaikat mau malaikat. Nganti ditakoki. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo barang-barang. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, no? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita yang dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman.
Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya juga ada semacam-macam ya, mau umat Islam atau Islam sing umat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampai harus percaya itu. Nah, terus ketika pangeran yaumana pukul launasim bi imami, kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi namanya masyhur guru yang ada di Bisri apa Mbah Mus. Kowe nanti takoi pangeran rombongan, takoi ketuane, napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis mati ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk apa mulang, soalnya nanti takoki mending ngenteni aku. Jadi nanti takoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan mati tapi aja mati sik kan. Ya teng kriting nek ditakoki mending ngenteni Gus ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya bangun ngenteni ketuane sampai do Kanjeng Nabi. Pas do Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tak warai ya. Jadi, nah. Tapi nak kue rabakat keramat, mending ngono dijiotosi. Mereka dijiotosi karena dianggap. Nah, kalau pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampai bisa meniru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, Marobuka itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku, kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya, saya ini guru tauhid, apa? Nah, aku harus muncul lagi Datul Awam. So ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti karena untuk jawab malaikat. Guru tauhid sih takoki marobuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masa guru tauhid ditakoki marobuka. Itu sudah saya niatkan. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mujizat. Kalau mujizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelah. Tapi beliau punya keramat. Yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi, karena beliau perempuan. Semua Nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi Nabi? Ya, malah ribet. Pas ngaji suwi, gue kayak delok raine, gue ngaji kan ya jelas. Karena nggak mungkin Nabi terus gak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua Nabi kalau cowok ya ganteng. Andai kan perempuan ada Nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nanti bojo, sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok Nabi, sing lanang memanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid
yang dikarang orang-orang yang ahli matematika, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar. Dulu di antara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar, angka nol itu ya. Angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu, karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan, itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu surga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya pantes guru itu kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir ya nak mungkin, tapi kayaknya enggak lah, maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin, ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian, tapi muridnya juga bisa ya pantas lah ben rokok ora pantas. Kok terus cilik ati gitu. Tapi lu ora pantas iku guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung enggak. Bangkune kira iman nang ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, dia dapat wahyu dari saya. Tapi itu orang-orang yang nggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka nganti nangis ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane ku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal ya, tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja, ikhlas. Karena tidak ingin umatnya Nabi bodoh. Nabi kan gak ingin kamu miskin terus mulang. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru orang ridho nak umatnya kanjeng Nabi bodoh. Kayak pulau nih guru tenan orang ridho nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kue kan gak mulang orang ridho nak kue miskin. Akhirnya gue lihat yang gaji, nak gajinya kurang ya pindah. Itu orang guru itu pekerja, apa? Tapi ya apa lah di bang nyolong. Ya tapi ya udah kelasnya guru. Karena guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, berat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat,
nisbatus naini ilal wahid wasalis warobe iku kan nisbatus naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya kowe nak gawe angka mesti siji loro, satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisala ilal wahid kulun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 yo kok 4 kok 3 kok loro kok siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batusna ini ilal wahid. Mbok mau juta tuh jumlah miliatan tetap farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat orang iso jawab, pinter tenan. Sama seneng, yo iku jenenge ulama aku dari matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kabeh mbok takoki marang buka. Lan aku direncana mau usul fikih karangan Imam Amudi. Aku nglawan malaikat mau malaikat nganti ditakoki. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo barang-barang. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, no? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita yang dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, juga ada semacam-macam, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ketika ini pangeran yaumana kullu nasim bi imami, kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyur guru yang ada di Bisri apa ya Mbak Mus nanti takoi pangeran rombongan takoi ketuane ketuane itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbak Hasyim Asy'ari itu kalau nalkin mayit sing wis mati ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk apa mulang, soalnya nanti takoki mending ngenteni aku. Jadi nanti takoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa. Jadi misalnya pengen amati tapi cuma mati sih kan. Ya teng kriting nak ditakoki mending ngenteni Gus ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya bangun ngenteni ketua nih sampai do Kanjeng Nabi. Pas do Kanjeng Nabi mungkin nakir serawani. Jadi itu tawarai ya. Jadi, nah. Tapi nak kue rabakat keramat, mending ngono dijiotosi. Mereka dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kalau pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa meniru ijazah saya, tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, marok buka itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku, kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya, saya ini guru tauhid, apa? Nah, aku harus mau lagi Datul Awam. So ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangan
bapaknya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai bangun. Jadi nanti puasa nanti karena untuk jawab malaikat guru tauhid cita kok imarobuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masa guru tauhid cita kok itu sudah saya niatkan, sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mujizat. Kalau mujizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelah. Tapi beliau punya keramat. Yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi, karena beliau perempuan. Semua Nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi Nabi? Ya, malah ribet. Pas ngaji suwi, gue kayak delok raine, gue ngaji kan ya jelas. Karena nggak mungkin Nabi terus nggak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua Nabi kalau cowok ya ganteng. Andai kan perempuan ada Nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nanti bojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok Nabi, sing lanang panjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar, angka nol itu ya. Angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu surga kan wis mantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya pantes guru. Kok kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir oh. Ya nak mungkin ya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya pantas lah ben rokok kok terus cilik hati gitu. Tapi lu pantas itu guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah. Saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil. Melihat engkau langsung enggak. Bangunnya kira iman nongning Arabku, kue roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, dia dapat wahyu dari saya. Tapi ya itu orang-orang yang nggak jelas ya sampai ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka nganti nangis ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal ya, tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, Pak. Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru?
Allah perlakuan kepada engkau gimana, penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika, tapi mulai usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja, ikhlas. Karena tidak ingin umatnya Nabi bodoh. Nabi kan gak ingin kamu miskin terus mulang. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru orang itu nak umatnya kaji Nabi bodoh. Kayak pulau nih guru tenan orang itu nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kue kan gak mulang orang itu nak kue miskin. Akhirnya gue lihat yang gaji, nak gajinya kurang ya pindah semua. Ibu orang guru ibu pekerja, apa? Tapi ya apa lah di bang nyolong. Ya tapi ya udah kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan, dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, lihat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau udah ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kan nisbatus naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslan. Pokoknya kowe nak gawe angka mesti siji loro, satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalasa ilal wahid kullun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok 4 kok 3 kok loro kok siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batasnya ini ilal wahid. Mbok mau juta tuh jumlah miliaran tetap farul wahid, cabang dari angka satu. Malaikat orang iso jawab, pinter tenan. Terus Allah seneng, yo iku jenenge ulama aku dari matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marang buka. Orang aku direncana mau coba sebagai karangan Imam Amudi, tanggung lawan malaikat mau malaikat nganti ditakoi. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo barang-barang. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, no? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita yang dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, jadi juga ada semacam-macam ya, umat Islam atau Islam sing umat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah. Terus ngetikanya pangeran yaumana kukullahu nasim bimami, kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya.
Jadi kemana masyur guru yang ada di Bisri apa ya Mbak Mus nanti takoi pangeran rombongan takoi ketuane apa ketuane itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbak Hasyim Asy'ari itu kalau nalkin mayit sing wis mati ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk apa mulang, soalnya nanti takoki mending ngenteni aku. Jadi nanti takoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa. Jadi misalnya gue kan amati tapi cuma mati sih kan gue. Ya teng kriting nanti takoki mending ngenteni Gus ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya bangun ngenteni ketua nih sampai do Kanjeng Nabi. Pas do Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tawarai ya. Jadi, nah. Tapi nak kue rabakat keramat, mending ngono dijiotosi. Mereka dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kalau pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa meniru ijazah saya, tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, Marobuga itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku, ki ora tau mulang malah takok. Maksudnya, saya ini guru tauhid, apa? Nah, aku harus mau lagi Datul Awam. So ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai bangun. Jadi nanti puasa nanti karena untuk jawab malaikat guru tauhid cita kok imarobuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid cita kok itu sudah saya niatkan, sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mujizat. Kalau mujizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelah. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi, karena beliau perempuan. Semua Nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi Nabi? Ya, malah ribet. Pas ngaji suwi, gue kayak delok raine, gue ngaji kan ya jelas. Karena nggak mungkin Nabi terus gak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua Nabi kalau cowok ya ganteng. Andai kan perempuan ada Nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nanti bojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok Nabi, sing lanang panjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar. Dulu di antara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar, angka nol itu ya. Angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu surga kan wis mantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya ya pantes guru. Guru kaya ora pantes.
Oh, sok guru tafsir oh. Ya nak mungkin ya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya tuh. Kalau sama-sama mungkin ya Gus Wargo juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya pantas lah ben rokok ya pantas. Oh terus cilik hati gitu. Tapi lu era pantas itu guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah. Saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil. Melihat engkau langsung enggak. Bangunnya kira iman nong ning arepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang nggak jelas ya sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka nganti nangis ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane ku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal ya. Tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulai usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja, ikhlas. Karena tidak ingin umatnya Nabi bodoh. Nabi kan gak ingin kamu miskin terus mulang. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru orang ridho nak umatnya kanjeng Nabi bodoh. Kayak pulau nih guru tenan orang ridho nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kue kan gak mulang orang ridho nak kue miskin. Akhirnya boleh sing gaji, nak gajinya kurang ya pindah. Ibu orang guru ibu pekerja, no? Tapi ya apa lah di bang nyolong. Ya tapi ya udah kelasnya guru. Kan itu guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau udah ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kan nisbatus naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun wahid. Kowe nak gawe ongkol mesti siji loro satu dulu, setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisala ilal wahid kulun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok 4 kok 3 kok loro kok. Jadi gak mungkin farul wujud ila ma la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batasna ini ilal wahid. Mbok mau juta 7 miliaran tetep farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat orang iso jawab, pinter tenan. Sama seneng, yo iku jenenge ulama dari matematika wae dadi tauhid.
Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marung buka. Lan aku direncana mau coba usul fikih karangan Imam Amudi. Aku nglawan malaikat mau, malaikat nganti ditakoki